Hai guys, come back to my channel. Bye-bye, channel Christine. Kali ini aku akan review kalian tentang apa sih penyebab bau mulut dan bagaimana cara mengatasinya. Karena pasti sangat mengganggu sekali ya guys jika ada yang bau mulut, mau itu diri kita sendiri ataupun orang lain. Karena bau mulut itu bisa bikin orang jadi ilfil. Jadi yuk guys, kita jaga kebersihan mulut kita supaya kita itu jadi pede untuk ngomong dengan orang walaupun dengan jarak dekat sekalipun. Karena mulut kita wangi dan segar. Nah, dimulai dari penyebabnya dulu ya guys. Apa sih penyebab dari bau mulut? Yang pertama adalah mulut kering. Bau mulut tak sedap itu disebabkan oleh mulut yang kering karena kurangnya air liur yang memiliki fungsi untuk mencuci mulut kita secara alami. Jadi air liur itu berfungsi untuk membersihkan mulut secara alami guys. Kurangnya produksi air liur itu terjadi pada saat kita mau tidur guys. Jadi kalau kita mau tidur malam itu produksi air liurnya itu sangat sedikit, sangat menurun. Berbeda dengan pada siang hari. Kalau siang hari itu air liur itu diproduksi sangat banyak guys. Dan jika mulut kamu kering itu kuman dan bakteri akan sangat nyaman bersarang di dalam mulut kamu. Bakteri dan kuman inilah yang menyebabkan bau tak sedap di mulut kamu. Jadi wajar aja kalau orang lagi tidur gitu, tidur malam panjang 8 jam gitu minimal, pokoknya tidur panjang itu kan mulut kering. Jadi itu menyebabkan jadi banyak bakteri sama kuman tuh bersarang di dalam mulut kita karena kurangnya air liur, tidak ada air liurnya hanya sedikit. Nah, itu menyebabkan setiap bangun tidur mulutnya jadi bau tak sedap. Yang kedua itu adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Kandungan senyawa pada makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi itu bisa terserap oleh darah kita dan dihembuskan keluar melalui paru-paru. Itulah sebabnya mulut kita akan berbau tidak sedap jika kita mengkonsumsi makanan yang baunya sangat menyengat seperti bawang-bawangan, pete, jengkol, dan durian. Dan gak hanya itu, makanan-makanan yang tersisa di sela-sela gigi juga bisa menyebabkan bau tak sedap. Dan tidak hanya makanan, obat-obatan juga bisa menyebabkan mulut jadi bau tak sedap. Karena ada beberapa obat yang efek sampingnya itu bisa membuat mulut jadi kering guys. Itu yang menyebabkan mulut jadi bau. Jadi walaupun kamu misalnya makan obat terus kamu sikat gigi sampai rajin gitu, bersih, tapi tetap aja kamu baunya akan selalu ada selama kamu masih mengkonsumsi obat tersebut. Yang ketiga adalah merokok. Merokok adalah penyebab bau mulut yang paling umum guys. Karena merokok dapat karena merokok itu dapat menurunkan produksi air liur sehingga mulut jadi kering. Karena semakin kering mulut kamu, semakin subur pula bakteri yang tumbuh di mulut kamu. Dan merokok dapat meningkatkan penyakit gusi guys yang menyebabkan bau tak sedap. Yang keempat, tidur dengan mulut terbuka ataupun mendengkur ya guys. Jika seseorang yang tidurnya mulutnya terbuka, napas lewat mulut ataupun mendengkur, itu akan baunya di pagi hari akan lebih bau dibandingkan orang yang tidak mendengkur ataupun tidak bernapas lewat mulut. Karena jika mulut kita terbuka, otomatis mulut akan jadi tambah kering. Yang pada dasarnya ketika produksi air liur kita berkurang, sama dengan mengurangi kemampuan mulut dalam melawan bakteri penyebab bau mulut. Yang kelima itu kebersihan mulut yang tidak terjaga. Jadi guys, sisa makanan di gigi, sela-sela gigi, atau di lidah dan gusi itu dapat memicu pertumbuhannya bakteri dan plak di mulut sehingga menimbulkan bau tak sedap. Nah, selain di atas penyebab bau mulut yang 5 tadi aku sebutin, ada juga penyebab bau mulut yang dikarenakan kesehatan guys, yaitu seperti penyakit gusi, kanker, alergi, diabetes, penyakit liver, gagal ginjal, Candida albicans, reflux asam lambung kronis, Helicobacter pylori, sindrom Sjögren, infeksi mulut, hidung atau tenggorokan, sinusitis, dan gangguan saluran pencernaan. Lalu bagaimana caranya supaya mulut kita tidak bau? Yang pertama, sikat gigi rutin minimal tuh 2 kali sehari, itu pagi dan malam. Lalu kita sikat giginya tuh nanti pelan-pelan aja tapi lama biar bersih. Terus sikat giginya itu kamu pakai yang ininya sikatnya lembut guys, seperti punya aku pakai yang ini ya, kalian boleh pakai apa aja sih. Kalau aku pakai ini, jadi kita cari yang sikat ininya lembut guys. Nah, jadi disikat ke sininya tuh kalau kata dokter sih begitu, pokoknya cari ininya yang lembut. Terus odolnya kalian boleh pakai odol apa aja, yang penting cari yang ingredientnya ada fluoride ya guys. Ini fluoride ya, mengandung fluoride itu bagus. Abis itu jadi abis kamu sikat gigi, dapat sikat giginya, kasih odol, sikat,
terus sikat giginya pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang ya. Kalau kencang-kencang nanti kata dokter gusinya tuh bukan gusi, giginya tuh bisa lama-lama jadi kayak suka niluan karena kencang-kencang. Jadi jangan kencang-kencang, cukup pelan-pelan aja, tapi yang lama, jangan cepet-cepet, yang lama kalau sikat gigi ya, jadi biar bersih gitu. Terus odola kamu pakai yang mengandung fluoride, yang dari tadi aku bilang di sini ada fluoride, itu bagus untuk gigi. Terus setelah kamu sikat gigi, kamu jangan lupa kerok gigi ya, pakai ini. Boleh pakai sikat gigi, boleh pakai kerokan, boleh. Kalau aku sih pakai kerokan. Jadi lidah pun harus bersih guys. Jadi kalau kita sikat gigi bersih, kalau lidahnya kotor gitu ya, nggak dibersihin juga, itu bisa menyebabkan bau mulut tak sedap. Jadi kerok gigi sampai bersih. Lalu terakhir itu pastikan tidak ada yang terselap di gigi. Kamu bersihkan sela-sela gigi itu jangan sampai ada nyangkut. Jadi kalau kamu merasa ada yang nyangkut, bersihin ya, supaya benar-benar bersih. Karena kalau sampai bersih banget gitu, itu nggak akan bau mulutnya. Tapi kalau masih ada misalnya kita udah sikat gigi bersih banget, terus udah kerok lidah, terus ada yang terselip juga, itu tetap aja masih bau. Jadi yang maksimal tuh seperti itu, bersihkan juga sela-sela gigi sampai bersih semua. Dan paling terakhir lagi itu kalian cuci kumur pakai air minum. Sebenarnya diharuskan banget, aku ambil lagi tuh bentar ya. Sebenarnya bagus kalau kamu cuci kumur abis itu. Jadi aku ulang lagi ya, jadi sikat gigi dulu, sikat giginya yang lama, jangan cepet-cepet tapi pelan-pelan aja. Terus begitu udah bersih, kamu kerok lidah kamu, semuanya udah bersih. Begitu udah bersih lidahnya, ini korekin sela-sela gigi, jangan sampai ada yang terselip. Sudah, habis itu baru kumur pakai apa aja, boleh Listerine. Ini apa? Oh, ini Listerine. Boleh Listerine, boleh apa aja yang kayak begini-begini nih. Kan banyak tuh macem-macem mereknya. Itu kumur gitu. Habis kumur, yang paling terakhir itu kalian kumur pakai air minum guys, air putih, air minum ya. Itu penting banget karena kalau kita kumur, kalau misalnya ya kamu sikat gigi, kumurnya pakai air keran kan kotor. Jadi paling terakhir itu harus pakai air minum biar bersih, nggak ada kuman ya. Seperti itu guys. Dan kalian kalau bisa ceklah rutin ke dokter, minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali juga boleh. Ngapa, yang penting ada ngeceknya gitu, gigi harus dicek. Yang kedua itu perbanyak minum air putih ya guys. Jadi kalau kita minumnya banyak, minimal 8 gelas sehari ataupun misalnya 2 liter per hari, itu bisa membuat mulut kita tuh jadi nggak kering. Dan banyak minum air putih itu tidak hanya bisa mencegah bau mulut saja guys, tapi bisa melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga itu kunyah permen karet. Mengunyah permen karet itu dapat merangsang produksi air liur guys, jadi mulut itu jadi tidak kering. Tapi agar tidak malah menimbulkan kerusakan pada gigi, pilihlah permen karet itu yang bebas gula ya, tidak mengandung gula. Yang keempat itu hindarilah makanan dan minuman yang menyebabkan bau mulut. Itu seperti makanan yang beraroma tajam. Contohnya itu bawang-bawangan, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, pete, jengkol, durian yang tadi aku bilang. Dan minumannya itu bisa kopi atau minuman yang beralkohol. Tapi jika kamu ingin mengkonsumsinya itu nggak apa-apa, asal setelahnya itu jangan lupa langsung sikat gigi dan kumur dengan air minum ya. Yang kelima adalah berhenti rokok, karena rokok itu dapat menyebabkan mulut jadi kering, dan rokok itu bisa menjadi penyebab gusi membengkak yang menyebabkan jadi bau mulut. Yang keenam itu kalau bisa pastikan gigi kamu jangan ada yang berlubang ya guys ya. Jika ada yang berlubang, datanglah ke dokter gigi dan tambal. Ya guys, itu semua adalah cara terbaik untuk memiliki aroma mulut yang sangat wangi ya guys, segar dan tidak bau. Karena jika mulut kamu sudah bersih, tidak ada lubang, dan kamu juga tidak punya penyakit-penyakit tertentu yang aku sebutin tadi, itu nextnya udah gampang banget guys. Kamu tinggal pastikan mulut kamu jangan kering aja, selalu basahinnya, minum air yang banyak. Jadi cairan itu berguna untuk membersihkan mulut secara alami guys. Jadi bakteri-bakteri itu tidak akan datang semasa mulut kamu itu basah, banyak air liur. Lalu kalian hanya perlu sikat gigi yang rajin, terus pastikan nggak ada yang terselip di gigi, dan kumur pakai minum, selesai. Pasti mulut kamu itu akan selalu wangi terus guys, dijaga. Ya itu aja review dari aku tentang apa sih penyebab bau mulut dan bagaimana cara mencegahnya. Semoga sangat bermanfaat ya guys. See you next video guys, bye bye. Lupa dekat ya.